Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Bertemu lagi kita pada video pembelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Setelah sebelumnya kita pelajari tentang sebab-sebab Nabi melakukan hijrah ke Madinah, maka pada kesempatan kali ini akan kita bahas bagaimana kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi silakan Ananda perhatikan video-video selanjutnya. Sebelum kita memulai membahas materi tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, alangkah lebih baiknya kita awali pembelajaran kita ini dengan membaca doa sebelum belajar. Mari bersama-sama kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ananda semuanya, setelah Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dikarenakan beberapa alasan-alasan yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya, maka ada beberapa peristiwa yang mengiringi perjalanan Nabi Muhammad SAW tersebut. Peristiwa pertama yang mengiringi perjalanan Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya, kenapa Ali bin Abi Thalib tidur di tempat Nabi? Ya, hal itu dikarenakan beberapa orang kafir Quraisy mencoba untuk menyakiti Nabi di rumahnya. Mereka, orang-orang kafir Quraisy tersebut, mengelilingi dan mengepung rumah Nabi yang tujuannya adalah agar Nabi tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Dan apabila Nabi keluar dari rumah tersebut, maka mereka akan menyakiti Nabi Muhammad. Nah, karena hal itulah sehingga Nabi membuat sebuah perencanaan. Dan perencanaan itu tentu berkat dari pertolongan dari Allah yang sudah memberitahu Nabi mengenai rencana orang-orang kafir Quraisy tersebut. Sehingga disusunlah strategi bahwa Ali menggantikan Nabi atau berpura-pura tidur di tempat tidur Nabi, sehingga orang-orang kafir Quraisy beranggapan bahwa yang tidur di tempat tidur tersebut adalah Nabi. Akan tetapi semua itu hanyalah merupakan rencana dari Nabi untuk menipu dan mengelabui orang-orang kafir Quraisy, sehingga Nabi bisa keluar dengan selamat dari rumahnya dan memulai melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Peristiwa selanjutnya adalah bahwa Nabi Muhammad pergi ke rumah Abu Bakar. Kenapa Nabi pergi ke rumah Abu Bakar? Ya, Nabi mengunjungi Abu Bakar adalah untuk memberitahu bahwa telah turun perintah dari Allah untuk melakukan perjalanan hijrah. Dan setelah Nabi menyampaikan bahwa telah turun perintah hijrah dari Allah, maka Abu Bakar dengan bersegera menyiapkan 2 ekor unta dan memanggil seorang pemuda yang akan menjadi pemandu perjalanan, yaitu yang bernama Abdullah bin Uraikid. Jadi di sini sangat tampak bahwa Abu Bakar senantiasa selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi dan selalu menemani Nabi dalam setiap perjalanannya. Ananda semuanya, setelah sebelumnya Abu Bakar menyediakan unta dan juga seorang pemandu perjalanan, maka dimulailah perjalanan Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah, yaitu bertepatan pada 14 tahun kenabian atau pada tanggal 27 Safar bertepatan dengan tengah malam. Maka Nabi dan Abu Bakar memulai perjalanannya, dan tujuan pertama dalam perjalanan itu adalah menuju ke Gua Sur. Dalam perjalanan menuju ke Gua Sur, Nabi dan Abu Bakar berjalan dengan berjinjit. Artinya, beliau sangat berhati-hati dalam perjalanan itu, agar langkah jejak kakinya tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga perjalanan tersebut bisa menjadi aman. Dan juga
Jalur yang digunakan adalah jalur selatan Makkah, perjalanan ke Yaman. Nabi menggunakan jalur yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang yang menuju ke kota Madinah. Tujuannya agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy dan agar mereka tidak mudah disusul oleh orang-orang tersebut, sehingga Nabi menggunakan jalur yang tidak biasa digunakan. Dan tujuan Nabi dan Abu Bakar bermalam di gua adalah agar bisa merencanakan perjalanan selanjutnya dan memastikan bahwa perjalanan mereka aman sekaligus beristirahat. Selama berada di dalam gua Sur untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy, maka pada saat itu Abu Bakar mengutus salah seorang budak, yaitu yang bernama Amir Abu Fuhaira. Budak tersebut disuruh untuk mengembalakan 100 ekor kambing di sekitaran gua Sur. Tujuannya tentu adalah untuk menghilangkan jejak dari sisa-sisa perjalanan Abu Bakar dan juga Nabi Muhammad. Dan selain itu, kambing-kambing tersebut juga diperas susunya untuk diminum oleh Rasulullah. Hal itu dilakukan lantaran orang-orang kafir Quraisy berusaha dengan sangat luar biasa untuk bisa menemukan Rasul. Bahkan, orang-orang kafir Quraisy itu diberikan imbalan 100 ekor unta bagi siapa saja yang bisa menemukan Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar. Dan ketika orang-orang kafir Quraisy sudah mendekat ke Gua Sur, maka pada saat itu datanglah pertolongan dari Allah. Bagaimana pertolongannya? Yaitu dengan munculnya secara tiba-tiba sarang laba-laba di mulut gua, dan juga adanya 2 ekor burung dara hutan, sehingga pemuda yang mencari Nabi tersebut tidak jadi masuk ke dalam gua. Jadi karena dilihatnya ada sarang laba-laba di mulut gua tersebut, tentu mereka berpikiran bahwa tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua tersebut, karena di mulutnya saja sudah banyak sarang laba-laba dan tidak ada jejak seseorang yang telah memasuki gua. Dengan logikanya yang demikian, maka orang-orang kafir Quraisy tidak jadi masuk ke dalam gua tersebut untuk mencek keadaan di dalam gua. Maka itulah pertolongan yang diberikan oleh Allah. Jadi setiap kita yang berusaha karena Allah, maka tentu akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi kita harus selalu mengharap pertolongan hanya kepada Allah. Dan setelah 3 hari berada di Gua Sur, akhirnya setelah kondisi dirasa aman dan orang-orang kafir Quraisy sudah menjauh dari gua, maka dilanjutkanlah perjalanan yang selanjutnya, yaitu perjalanan menuju ke Madinah. Maka bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal pada tahun pertama Hijriyah. Setelah 3 hari Nabi dan Abu Bakar berada di dalam Gua Sur. Kemudian pada saat itu datanglah Abdullah bin Uraikid, yaitu seorang pemuda yang dipilih oleh Abu Bakar untuk memandu perjalanan menuju ke Madinah. Dan pada saat itu setelah Abdullah bin Uraikid datang menjemput Nabi dan Abu Bakar dan juga 2 ekor unta yang telah disiapkan untuk perjalanan tersebut. Dan ketika itu dimulailah perjalanan menuju ke Madinah. Dan tak lupa yaitu putri Abu Bakar yang bernama Asma binti Abu Bakar menyiapkan bekal-bekal yang akan diperlukan selama perjalanan menuju ke Madinah, karena perjalanan tersebut bukanlah perjalanan yang sebentar, sehingga diperlukan bekal-bekal agar perjalanan menjadi aman dan lancar. Kemudian pada saat memulai perjalanan tersebut, Nabi dan Abu Bakar beserta dengan Abdullah bin Uraikid memilih untuk melewati jalan yang tidak biasa dilewati oleh orang lain. Tujuannya adalah agar mereka tidak berpas-pasan dengan orang kafir Quraisy, sehingga dipilihlah rute perjalanan yaitu melewati pantai Laut Merah, yaitu jalur yang sangat luar biasa berbeda dari yang biasanya. Peristiwa selanjutnya yaitu berubahnya nama Yasrib menjadi Madinah. Pada tanggal Rabiul Awal, setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya rombongan Nabi dan Abu Bakar sampai di Kuba. Dan pada saat Nabi dan rombongan sampai di Kuba, mereka disambut oleh seluruh penduduk Kuba itu dengan sangat hangat, karena memang kedatangan Nabi sudah ditunggu-tunggu sejak dahulu.
Kemudian Nabi tinggal di Kuba selama 4 hari, dan ketika Nabi tinggal di Kuba tersebut, didirikanlah sebuah masjid yang bernama Masjid Kuba, dan merupakan masjid yang pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah. Dan pada saat itu, pada hari Jumat, beliau berangkat ke Madinah, dan sebelum berangkat, beliau sholat Jumat terlebih dahulu di sebuah tempat yang bernama Wadi Ar-Ranuna. Setelah selesai melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat, barulah akhirnya Nabi dan rombongan menuju ke Yasrib. Dan nama kota itu akhirnya berubah menjadi Madinatul Rasul atau kota Madinah. Ananda semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu alasan Nabi melakukan perjalanan hijrah ke Madinah adalah karena permintaan dari orang-orang Madinah. Maka pada saat Nabi akhirnya benar-benar telah sampai ke Madinah, maka pada saat itu seluruh penduduk Madinah semuanya bersukacita menyambut kedatangan Nabi dan rombongan. Dan pada saat itu, ketika mereka seluruhnya bersukacita menyambut kedatangan Nabi, mereka berebutan agar Nabi mau tinggal di rumahnya saja dan beristirahat di rumahnya. Namun, Nabi menolak ajakan tersebut karena Nabi tidak mau tinggal di tempat yang bukan tempat tinggalnya. Akhirnya, untuk menentukan di mana Nabi akan tinggal, beliau melepaskan tali untanya. Dan ketika unta itu berdiri di suatu tempat, berhenti di suatu tempat, maka di sanalah beliau akan membangun tempat tinggalnya. Dan sekarang tempat tersebut kita kenal dengan Masjid Nabawi atau tempat dibangunnya Masjid Nabawi. Dan setelah itu Ali bin Abi Thalib bersama dengan seluruh keluarga Nabi datang menyusulnya setelah 3 hari. Artinya Ali dan keluarga pergi ke Madinah setelah 3 hari dari kedatangan Nabi. Dan seluruh penduduk yang dari Mekah, mereka disebut dengan penduduk muhajirin. Dan penduduk yang menyambut atau orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan orang-orang Mekah itu dinama dengan penduduk Ansor. Jadi ada 2 kelompok, yaitu kelompok muhajirin dan kelompok Ansor. Muhajirin orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah, sedangkan Ansor orang-orang yang menyambut kedatangan Nabi di Madinah. Jadi ananda semuanya, itulah alur dari kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dan rombongan mulai dari Mekah ke Madinah, perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari rangkaian-rangkaian kegiatan yang awal tersebut tampak bagi kita bagaimana lika-liku perjalanan Nabi melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah dan apa-apa saja yang dilakukan selama perjalanan. Maka berdasarkan penjelasan sebelumnya, telah sampai kita ke hujung pembelajaran kita pada hari ini, dan nanti akan kita lanjut pembelajaran yang selanjutnya. Dan tentu saja silakan disaksikan dan ditunggu video pembelajaran selanjutnya tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Dan kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan seandainya jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.